Assalamualaikum. Kali ini kakak akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Sumbu-sumbu pada koordinat membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah yang disebut dengan kuadran. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat ada 4 kuadran ya adik-adik. Yang ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Sudut antara 0 sampai dengan 90 derajat masuk di kuadran pertama. Sudut antara 90 derajat dan 180 derajat masuk di kuadran kedua. Sudut antara 180 derajat dan 270 derajat masuk di kuadran ketiga. Dan sudut antara 270 derajat dan 360 derajat masuk di kuadran keempat. Oke, sekarang kita belajar cara menentukan letak suatu sudut, apakah dia berada di kuadran pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Misalkan sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat terletak di kuadran mana adik-adik? 45 derajat di sini ya, masuk di kuadran pertama. Karena besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Misalkan lagi sudut 240 derajat. 240 derajat masuk di kuadran ketiga. Karena angka 240 itu berada di antara angka 180 dan 270. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri yang sudutnya lebih dari 90 derajat? Untuk kuadran kedua, kita gunakan rumus yang ini, kuadran ketiga yang ini, dan kuadran keempat yang ini. Coba kalian perhatikan baik-baik ya. Di kuadran kedua itu, kita gunakan rumus 180 derajat kurang alfa. Di kuadran ketiga, kita gunakan rumus 180 derajat tambah alfa. Dan di kuadran keempat, kita gunakan rumus 360 derajat kurang alfa. Di sini yang perlu adik-adik ketahui bahwa di kuadran pertama, semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Jadi baik itu sin, cos, dan tan, semuanya bernilai positif. Nah, yang di kuadran kedua, yang positif hanya sin. Di kuadran ketiga, yang positif hanya tangen, dan di kuadran keempat, yang positif itu hanya cos. Agar lebih paham lagi, yuk kita lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai dari A tan 120 derajat, B sin 210 derajat, dan C cos 315 derajat. Bagian A, tan 120 derajat sama dengan 120 derajat ada di kuadran kedua. Sehingga kita gunakan rumus sudut berelasi kuadran kedua ya adik-adik. Tan 180 derajat kurang alfa. Sekarang kita cari nilai alfanya ya. 180 derajat kurang 120 derajat, 60 derajat ya adik-adik. Maka kita masukkan nilai alfanya yaitu 60 derajat. Sama dengan tan di kuadran kedua bernilai positif atau negatif nih adik-adik? Iya, tan di kuadran kedua bernilai negatif. Maka di sini kita tuliskan negatif ya. Negatif tan 60 derajat. Sama dengan negatif nilai tan 60 derajat adalah akar 3. Bagian B, sin 210 derajat sama dengan 210 derajat berada di kuadran ketiga. Sehingga kita gunakan rumus sudut berelasi kuadran ketiga.
sin 180 derajat tambah alfa. Sekarang kita cari nilai alfanya. 210 derajat kurang 180 derajat 30 derajat, maka kita masukkan nilai alfanya yaitu 30 derajat. Sama dengan sin di kuadran ketiga bernilai negatif kan adik-adik? Sehingga di sini kita tuliskan negatif sin 30 derajat. Sama dengan negatif nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2. Bagian C, cos 315 derajat sama dengan 315 derajat ada di kuadran keempat. Sehingga kita gunakan rumus sudut berelasi kuadran keempat. Cos 360 derajat kurang alfa. Sekarang kita cari nilai alfanya. 360 derajat kurang 315 derajat 45 derajat. Maka kita masukkan nilai alfanya yaitu 45 derajat. Sama dengan, sehingga di sini kita tuliskan cos 45 derajat sama dengan nilai dari cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Gimana? Mudah bukan? Jadi seperti itu ya cara menentukan perbandingan trigonometri sudut berelasi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.